Oke, kita masuk ke bagian 6. Sebelum masuk ke pengaplikasian template admin ya, template admin seperti ini ke web kita, ke bagian admin ya, folder admin, saya akan memberikan trik MD5 dan JavaScript ya. MD5 adalah enkripsi untuk password. Nah, jika diperhatikan di sini passwordnya terlihat jelas ya oleh kasat mata. Untuk itu kita perlu mengamankan lah, istilahnya mengamankan password agar tidak terlalu telanjang, istilahnya sangat terbuka seperti ini. Untuk itu saya akan memberikan triknya di bagian insert input admin ya. Ini input admin.php. Seperti ini. Jika kita input kan misalkan admin 3, copy admin 3. Oke, seperti ini hasilnya ya. Di database pun admin 3 seperti ini ya. Sangat telanjang, tidak aman ya bisa dibilang. Nah, agar lebih aman, kita coba menambahkan MD5 di bagian password insert. Ini kan perintah insert ya, insert into admin, insert ke database ya, table database. Di sini di bagian admin password di sini kita tambahkan MD5. MD5. Saya jelaskan kembali. MD5 adalah one hash encryption ya. Jadi enkripsi sekali ya. Jadi tidak bisa dikembalikan lagi ya. Oke. Kita coba Ctrl S. Kita refresh. Oke, tambah admin, misalkan sini admin 4 ya. Oke, di sini jelas ya. Ini yang disebut enkripsi MD5, 32 karakter ini jumlahnya ya. Oke, jadi cukup aman lah. Web besar menggunakan enkripsi MD5 seperti ini. Jadi tidak telanjang seperti ini. Kita lihat di database-nya. Oke, seperti ini. Jadi jika ada yang berhasil masuk ke database, dia harus melakukan deskripsi ya, description, dikembalikan. Jadi ini tidak bisa dikembalikan. Lalu kita batasi sekarang ya, agar sebelum input dia harus login terlebih dahulu. Jadi kita harus track access, insert data object, track access to page, ke login ya. Oke, jangan lupa beri link logout. Insert data object, logout user. Oke, Ctrl S ya. Kita coba ya. Oke. Saat ini form login belum kita aktifkan MD5 nya, jadi masih bisa. Kita coba admin 4 yang sudah dienkripsi ya passwordnya. Oke, gagal. Oke, jadi untuk admin 2, 3 tuh masih bisa. Berarti untuk file loginnya kita harus aktifkan dulu, harus tambahkan lah modifikasi. Ke bagian kode. Nah, di bagian ini if is set username password. Nah, di bagian password ini kita tambahkan MD5.
seperti ini. Ctrl S, kita refresh ya. Oke, kita coba yang admin ya, yang belum dienkripsi passwordnya, gagal. Kita coba admin 4. Oke, berhasil ya. Jadi untuk trik MD5 bisa dipraktekkan ya. Jadi untuk yang ini bisa kita drop, bisa kita hapus ya dengan cara di checklist lalu delete saja. Oke. Jadi kita menginputkan, setiap menginput admin inilah admin, ini password juga admin, tapi admin ini dienkripsi jadi seperti ini nih. Oke, sekarang saya akan menambahkan trik JavaScript ya di setiap input, edit dan hapus. Oke, saya simulasikan di input berita ya. Jadi ini kita bisa close dulu. Input berita. Jadi ketika data kita input, terus kita klik tombol berita, diklik, dia akan ada notifikasi berita berhasil ditambahkan atau agenda berhasil ditambahkan atau apalah ya, jendela barunya itu. Biasanya saat kita menginsert, seperti cek di sini, insert record di sini ya. Di after inserting goto kita bisa mengetikkan ya atau membrowse ya di sini. Nah, untuk JavaScript sendiri tidak perlu, kita bisa hapus atau agar tidak membingungkan saya buat file baru saja ya. Misalkan input berita 2, nanti yang input berita 1 ini kita replace saja, kita ganti isinya nanti ya. Ctrl N, kita save input berita 2 seperti ini. Yang input berita 1, input berita aja nih yang udah PHP, kita close. Insert seperti biasa ya, insert data object, insert record insertion from widget, seperti ini, seperti biasa. Nah, kita pilihnya berita kan ya. Nah, after inserting goto, nah ini dikosongkan saja ya. ID kita close, judul oke, kategori kita pilih menu ya, tanggal kita close, kita hapus maksudnya, isi text field, text area sorry, seperti ini, kita klik oke. Jadi intinya untuk penambahan JavaScript ini after inserting goto-nya kita kosongkan saja, oke. Seperti ini, kita menambahkan record set untuk kategori ya, penambahan untuk menampilkan data kategori. Oke. Maka ini tidak perlu saya jelaskan ya, karena sudah mengerti saya karena di bagian-bagian awal sudah dijelaskan dengan gamblang. Ini. Oke. Ini tambah berita. Lalu ini tagnya kita rubah. Oke. Klik OK ya, Ctrl S.
Untuk ini kita perbaiki dulu untuk gambar ya, maksudnya kita rubah ke file seperti biasa. TMP name, foldernya, folder upload ya. Folder upload ya. Oke. Seperti ini. Ini kan sudah. Jadi kalau kita insert sudah berjalan dengan normal. Nah, kita tambahkan di sini. Kan ini fungsi insert nih. Oke, sampai di sini nih. Oke. Jadi di bawah ini kita tambahkan JavaScript. Ini kan fungsi insert, string insert. Kita tambahkan sedikit JavaScript agar lebih manis istilahnya ya. Enggak terlalu monoton. Kita copy ya. Kita tambahkan if insert SQL. Nah, seperti ini. Lalu tanda kurung kurawal seperti ini. Buka tutup. Nah, perintahnya di sini echo seperti ini. Ketikkan dulu seperti ini ya, echo double koma 2 lalu titik koma. Di dalam ini kita buka script tipe teks JavaScript seperti ini. Kita tutup. Nah, ini kan error nih. Ini kan double koma, ini juga penutup double koma. Jadi di dalam double koma PHP ini harus single satu ya, koma satu itu. Nah, seperti ini. Nah, lalu scriptnya ini kita tutup dulu. Nah, seperti ini. Jadi notifikasi di dalam sini. Kita beri alert tanda kurung, buka kurung, single koma ini satu-satu. Nah, di sini misalkan ini kan berita ya, berarti berita baru berhasil ditambahkan seperti ini. Ini untuk notifikasinya ya. Di ujung ini kan kurung titik koma penutup. Lalu kita arahkan. Jadi setelah ada notifikasi itu kita klik OK, nanti diarahkan ke tampil berita misalkan. Document.location seperti ini. Single koma ya, single koma atas. Nah, seperti ini, titik koma untuk menghentikan langkah. Oh sorry, bukan di sini, tapi di dalam script ini ya. Oke, jadi kita enter aja di sini ya. Kita paste di sini seperti ini. Hentikan juga. Diarahkan ke tampil berita PHP. Ctrl S.
Jadi sebenarnya oke, seperti ini ya. Ini kan JavaScript pembuka, ini penutup. Nah, ini adalah perintahnya. Oke, kita coba ya. Ctrl S, tekan F12. Oke. Java notif JavaScript. Terserah ya, yang mana aja gambarnya, silakan. Kita tambah berita ya. Oke. Ini masih terjadi problem di line 45. Problem 45. Kita cek di sini. Oke. Ink type-nya belum kita tambahkan. Oke, kesalahan ada di bagian ini. Ctrl S. Kita bisa coba kembali. Kita coba klik tombol tambah berita. Oke, seperti ini ya. Berita baru berhasil ditambahkan. Klik OK. Langsung diarahkan ke tampil berita. Seperti ini ya. Oke. Jadi untuk input kurang lebih seperti ini. Jadi jika diperhatikan, nah, setelah perintah insert ini sampai ke sini, kita tambahkan ini. Kita tambahkan ini if insert SQL. Nah, untuk hapus itu delete SQL, untuk edit update SQL. Saya beri contoh ya. Kita coba edit ya. Kita misalkan pengeditan. Control new. Kita simpan dulu, edit berita.php ya, seperti ini. Seperti biasa untuk edit kita butuh record set ya. Kolomnya edit, tabelnya edit. Oke. Filternya ID ya. Kita bisa ganti edit juga di sini. Klik OK saja. Oke, insert data object, update record update form wizard. Jadi di bagian ini kita kosongkan juga nanti ya. Oke, kita kosongkan after updating go to, kita kosongkan. Untuk ID kita remove, kategori kita gunakan menu, isi text area, dan tanggal kita remove seperti ini ya. Klik OK. Oh, sorry, ada problem, mungkin kita bisa fix di sini. Ya, problem ketika edit, coba. Oke, kita cancel dulu, kita buat record set. Kategori klik OK. Kosongkan record set kategori. Oke, seperti ini ya. Jadi problem tadi record setnya belum kita buat ya. Setelah kita buat dia langsung benar ya.
pengeditan kan awalnya dari tampil ya. Jadi tampil berita kita buka dulu, edit, nah, klik 2 kali ya di blok edit berita. Seperti biasa parameternya kita beri. Di sini saya buat edit, bisa saja teman-teman menggunakan ID atau yang lain ya. Value-nya ID. Oke. Ctrl S. Kita lihat tampil berita. Nah, kita coba ID update ini ya. Sorry untuk edit. Edit seperti biasa ya. Edit tagnya kita ganti file. Klik OK. Ctrl S. Untuk edit biasanya kita menggunakan if else ya, if empty. Oke, kita copy dulu yang ini. Oke, untuk form, untuk menghindari kesalahan seperti tadi, ink tab jangan lupa. Di bagian ini, nah post kita ganti ke files. Name. Ini kita copy dulu. Sorry. Di sini seperti biasa. If empty ya, seperti biasa. Kurung kurawal. Kurung kurawal tutup, lalu else. Enter 2 kali. Kita kopikan bagian 42 sampai 48. Copy. Oke, seperti ini. If empty, jadi kita disable dengan gambar. Oke, gambarnya kita hapus. Oke, press. Nah, sekarang kita ke JavaScript-nya ya, penambahan JavaScript edit. Ini kan kalau edit update SQL, kalau input insert SQL, sama saja sebenarnya. Kita cukup mengcopy saja di sini, Ctrl C, copy di akhir ini, akhir ujung ini, sebelum penutup PHP ini, fungsi ini. Enter 2 kali, langsung pastikan saja. Cuma perlu kita rubah. Ini kan update SQL, jadi ini harus update SQL. Nah, berita, jadi alertnya di sini bukan berita baru, tapi berita berhasil di edit misalkan. Ini, lalu diarahkan ke dokumen location, diarahkan ke tampil berita, Ctrl S ya. Save di sini. Asal saja ya. Update. Oke, berita berhasil diedit. Oke. Untuk delete sama ya. Untuk delete, untuk hapus kita buat, kita simpan, hapus berita.php. Jadi delete kan nanti hapus itu nanti ada di delete SQL ya. Dari tampil, teks hapus kita linkkan ke hapus berita. Parameternya jangan lupa, silakan beri nama apa saja asal sama dengan filternya ya. Bisa hapus, bisa edit, atau bisa yang lain. Ctrl S, lalu ke bagian ini, hapus beritanya, .php, insert,
data objek, delete record. Labelnya berita. Oke. URL parameternya hapus ya. After deleting go to, jangan diisi. Kita akan menggunakan JavaScript. Ctrl S dulu. Kita copy yang if insert SQL ya. Ini. Kita buka kodenya. Sama ya, sebenarnya sama persis sih. Nah, di bagian ini enter 2 kali ke bawah. Seperti ini. Eho, berarti ini kan delete SQL, kita copy. If delete SQL berarti berita berhasil dihapus. Lalu diarahkan dokumen.location diarahkan ke tampil berita. Ctrl S. Kita refresh sekarang ya. Oke, kita coba hapus. Oke, berita berhasil dihapus. Oke. Cukup ya untuk mempermanis web kita agar tidak terlalu monoton. Oke, setelah kita berhasil menambahkan MD5 dan JavaScript, saya juga akan memberikan trik require ya. Require itu jika form ini dikosongkan maka ada pemberitahuan ya. Jadi biasanya kalau kita paksakan seperti ini, misalkan, nah seperti ini, kolom cannot be null, kan tidak enak dilihat. Jadi kita akan tambahkan seperti ini. Pastikan file input berita 2 PHP aktif ya. Jadi kita cukup menambahkan di input ya. Misalkan di judul berarti di tag inputnya di sini. Kita cukup di akhir ya, di akhir agar lebih mudah, di akhir tag penutup ini kita ketikkan required. Seperti ini, cukup kita masukkan seperti ini aja. Kita copy ke tag-tag yang lain ya, seperti isi berita misalkan di sini. Tag isi berita ini kan ya. Kita bisa paste di sini. Gambar juga bisa kita paste di sini, require-nya. Ctrl S. Jadi require ini bisa kita tambahkan di input ya, di semua file input, di form input. Kita Ctrl S, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Misalkan, kita kosongkan judul, kita isi gambar. Seperti ini. Jadi tidak berjalan, tidak seperti tadi tidak nyaman dilihat ya. Jadi ini lebih bagus ya. Nah seperti ini ya. Oke. Jadi di part ini kita sudah bisa menambahkan MD5 untuk enkripsi password, menambah JavaScript ya di input, edit dan hapus, lalu menambahkan require di form input ya. Require hanya di form input saja ya, edit sepertinya tidak perlu. Jadi bisa diterapkan ke web project kita ke depan. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, langsung ke admin tapi menggunakan template ya. Oke, terima kasih.